Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pada hari ini anak-anak Nabi sekalian, Abi akan bawa kisah Nabi Ayyub alaihissalam yang bersumber dari kitab Kisah Para Nabi karya Ibnu Katsir. Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang nyata. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Anak Nabi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang kisah Nabi Ayyub alaihissalam. Anak-anak Nabi, ketahuilah bahwa Nabi Ayyub alaihissalam adalah seorang nabi dari bangsa Romawi, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Ishaq, seorang ahli sejarah Islam. Nabi Ayyub alaihissalam masih memiliki garis keturunan dengan Nabi Ishaq bin Yaqub alaihissalam. Meskipun ada pula sejarawan lain yang mengatakan nasab tidak demikian. Wallahu a'lam. Sejarawan yang lain juga mengatakan bahwa ibunda Nabi Ayyub alaihissalam adalah putri Nabi Lut alaihissalam. Ada pula yang menyatakan bahwa ayah Nabi Ayyub alaihissalam termasuk salah seorang yang beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar dalam api dan tidak hangus sama sekali. Namun anak-anak Nabi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu kita harus tahu benar dari mana sumber sebenarnya nasab dari keturunan Nabi Ayyub alaihissalam. Namun yang lebih banyak dikenal bahwa Nabi Ayyub alaihissalam adalah keturunan dari Nabi Ishaq bin Yaqub bin Ibrahim alaihissalam, karena hal ini termaktub di dalam Al-Quran Karim, sebagaimana yang telah difirmankan Allah dengan nyata kepada seluruh umat manusia. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ
ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada keduanya masing-masing telah kami beri petunjuk. Dan kepada Nuh sebelum itu juga telah kami beri petunjuk. Dan kepada sebagian dari keturunannya Nuh, yaitu Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, dan Harun, demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Anak-anak Nabi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang benar bahwa Nabi Ayyub alaihissalam adalah keturunan dari Al-Is bin Ishak, sedangkan istri beliau bernama Lia bintu Yakub. Ada pula yang mengatakan Rahmah bintu Afraim. Ada pula yang menyatakan Lia bintu Mansa bin Yakub, karena nama terakhir yang lebih banyak tersebar, sehingga Imam Ibnu Katsir membawakan kisahnya setelah Nabi Yusuf alaihissalam. Anak-anak Abi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayyub alaihissalam adalah nabi yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Karim. Anak-anak Abi, para ahli tafsir dan sejarah Islam serta selain mereka menyatakan bahwa Nabi Ayyub alaihissalam adalah seseorang yang memiliki banyak harta. Harta yang beliau miliki dari banyak jenis. Ada yang berupa binatang ternak, hamba, tempat gembalaan, tanah luas yang ada di dataran Hauran. Bahkan dinyatakan oleh seorang sejarawan bernama Ibnu Asakir bahwa semua tanah di Hauran adalah milik Nabi Ayyub alaihissalam. Dan Nabi Ayyub juga memiliki keluarga dan anak-anak yang banyak. Anak-anak Abi, ternyata Allah Subhanahu wa taala menimpakan ujian yang sangat berat kepada Nabi Ayyub alaihissalam. Kemudian Allah menguji Nabi Ayyub alaihissalam dengan memberikan penyakit pada tubuh beliau. Penyakit yang menimpa tubuh Nabi Ayyub alaihissalam tidak hanya satu jenis, akan tetapi bermacam-macam jenis penyakit, hingga tidak ada anggota tubuhnya yang sehat
kecuali jantung dan lisannya. Dengan kedua anggota tubuhnya yang masih sehat inilah Nabi Ayyub alaihissalam senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak Nabi, harta yang sekian banyak itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengambilnya dari Nabi Ayyub alaihissalam dalam keadaan yang sedemikian parah dan sangat miskinnya. Nabi Ayyub alaihissalam masih terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di siang dan malam hari, serta di pagi dan sore hari. Anak-anak Abi, demikian ujian yang Allah berikan dan timpakan kepada Nabi Ayyub alaihissalam, sehingga ujian ini yang Allah berikan seluruh anggota tubuhnya sakit kecuali jantung dan lisan. Bahkan dia jatuh miskin dengan sangat miskin. Namun apa anak-anak Abi? Di sini Nabi Ayyub tetap tegar, tetap istiqamah menjalankan agamanya. Bagaimana dengan kita anak-anak Abi? Kita sakit sedikit saja, kita tinggalkan sholat kita. Kita sakit sedikit aja, sedikit saja Allah berikan kesakitan pada diri kita. Bahkan kita lupa, bahkan kita meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak, untuk itu ambillah pelajaran yang berharga ini agar kita bisa mencontohi sebagaimana kisah Nabi Ayyub ini. Baiklah, kita lanjutkan. Nabi Ayyub alaihissalam bersabar menghadapi ujian yang sangat berat ini. Nabi Ayyub alaihissalam juga senantiasa berharap mendapatkan pahala dari ujian yang menimpa ini. Anak-anak Nabi Ayyub alaihissalam sangat menderita. Sakit yang diderita Nabi Ayyub alaihissalam berlangsung sekian lama, hingga orang-orang menemani beliau merasa jijik. Tetangganya, masyarakat sekitarnya merasa jijik untuk mendekati Nabi Ayyub alaihissalam. Orang-orang dekatnya pun juga mulai menjauhinya. Lalu Nabi Ayyub alaihissalam dikeluarkan dari desanya dan dibuang di tempat sampah di luar desa. Begitu berat dan parahnya sakit Nabi Ayyub, dia diasingkan, dibawa keluar dari desanya, dibuang di tempat sampah di luar desanya. Orang-orang tidak mau lagi menjenguk dan berhubungan dengannya. Tidak ada seorang pun yang mau mengasihinya, kecuali anak-anak Abi, istrinya yang setia. Istri yang senantiasa menjaga hak suami dan mengingat kebaikan yang telah diberikan oleh sang suami kepadanya. Juga mengingat sayang yang diberikan oleh sang suami kepadanya. Anak-anak Abi, istri Nabi Ayyub alaihissalam adalah istri yang setia dan penyabar. Istri Nabi Ayyub alaihissalam adalah wanita yang solehah. Ia senantiasa mengingat hak-hak suaminya dan mengingat kebaikan yang telah diberikan oleh Nabi Ayyub alaihissalam. Dalam kondisi yang sangat sempit dan menyesakkan itu, istri Nabi Ayyub alaihissalam masih setia menemaninya dan masih setia melayani sang suami. Dan inilah istri yang sangat menakjubkan, yang sangat perlu kita contoh. Dan inilah istri yang kita harus ambil pelajaran untuk seluruh kaum muslimah yang ada di alam ini.
istri Nabi Ayub alaihissalam senantiasa mendatangi dan menjenguk Nabi Ayub alaihissalam. Ia senantiasa membantu Nabi Ayub alaihissalam untuk memperbaiki keadaan yang sedemikian parah. Ia juga membantu Nabi Ayub alaihissalam ketika hendak membuang hajat. Istri Nabi Ayub pula yang selalu melayaninya untuk makan dan aktivitas-aktivitas lainnya Nabi Ayub alaihissalam. Keadaan seperti ini masih terus berlangsung hingga ia menjadi lemah dan menjadi hartanya tersisa sangat sedikit, sehingga ia terpaksa bekerja sebagai pembantu agar bisa memberikan makanan untuk suaminya. Padahal semula dalam keadaan penuh dengan kebahagiaan dan kenikmatan, dilayani dan dihormati. Subhanallah, dalam keadaan yang demikian sempitnya, istri Nabi Ayub alaihissalam masih tetap setia melayani, bahkan terpaksa bekerja sebagai pembantu agar bisa memberi makan Nabi Ayub alaihissalam. Ia masih tetap melayani suaminya dengan penuh kasih sayang dan penuh kesabaran dalam menghadapi ujian yang menimpa dirinya dan suaminya Nabi Ayub alaihissalam. Ujian ini ditambah lagi dengan hilangnya harta dan anak-anaknya yang juga ikut meninggalkannya. Semoga Allah meridhoinya. Dari sini ada sebuah pelajaran penting bagi kaum wanita, yaitu hendaklah mereka mengambil tauladan dari kesabaran dan kesetiaan istri Nabi Ayub alaihissalam dalam melayani suami. Anak-anak Nabi, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling berat mendapatkan ujian adalah para nabi, kemudian orang-orang soleh, kemudian orang yang menyerupai mereka, dan kemudian yang di bawah tingkatan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabda beliau, seseorang akan diberi ujian sesuai dengan kekuatan agamanya. Jika ia memiliki kekuatan dalam agama, ujiannya akan semakin berat. Jika pada agamanya ada kelemahan, ia akan diuji sesuai dengan kekuatan agamanya. Dan ujian akan terus menimpa hamba hingga membiarkannya berjalan di muka bumi dalam keadaan tidak ada lagi dosa padanya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Anak-anak Nabi, begitulah ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi, para sahabat, para orang-orang soleh mengikuti beliau. Jadi jangan mengatakan bahwa orang-orang yang soleh itu mereka tidak diuji. Namun ujian yang menimpa mereka adalah ujian yang terberat. Anak-anak Nabi, walaupun para nabi diuji dengan ujian yang sangat berat, Nabi Ayub alaihissalam masih tetap bersabar menghadapi ujian. Keadaan yang sedemikian sempit dan berat menjadi ujian tersendiri bagi Nabi Ayub alaihissalam dan istrinya. Namun ternyata ujian yang ditimpakan dan musibah ini tidak menambah pada diri para nabi
yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam selain kesabaran, berharap mendapatkan pahala, memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Nabi Ayub alaihissalam dijadikan sebagai permisalan dalam menghadapi ujian dan cobaan. Ujian yang beliau hadapi juga menjadi teladan bagi manusia dalam menghadapi ujian-ujian yang menimpa mereka. Sebab musibah yang menimpa seseorang masih lebih ringan dibandingkan ujian dan cobaan yang menimpa para nabi. Sehingga dalam ujian Nabi Ayub ini terdapat teladan bagi mereka yang tertimpa penyakit, kesempitan, dan kemiskinan, yaitu tetap bersabar dan beribadah kepada Allah semata. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang yang beriman dan bersabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dalam hidup ini. Anak-anak Nabi, kesempitan, musibah, penyakit, dan kemiskinan yang menimpa beliau tidak dijadikan alasan untuk meninggalkan perintah Allah. Tidak lantas karena alasan miskin lalu meninggalkan perintah Allah berupa sholat, puasa, dan lainnya. Anak-anak Abi, وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. anak-anak Abi, Nabi Ayub alaihissalam mendapat musibah ini tidak sebentar. Tahukah kalian berapa lama Nabi Ayub alaihissalam menghadapi ujian yang ditimpa kepada beliau? Para ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan waktu yang dilalui oleh Nabi Ayub alaihissalam dalam kesempitan dan kesusahan itu. Ada yang mengatakan 3 tahun, ada yang menyatakan 7 tahun lebih 1 bulan, dan ada yang mengatakan 18 tahun lamanya. Ternyata dalam sebuah hadis yang telah dijelaskan bahwa Nabi Ayub alaihissalam menghadapi ujian ini selama 18 tahun. Subhanallah. Adapun hadisnya akan dibawakan pada judul Nabi Ayub memohon kesembuhan insyaallah. Dalam jangka waktu yang sedemikian lamanya, Nabi Ayub alaihissalam dibuang oleh penduduk kampung di tempat pembuangan sampah milik bangsa Israel. Bayangkan anak Nabi, dalam waktu yang sedemikian lama 18 tahun, beliau itu diasingkan dan dibuang dekat pembuangan sampah milik Bani Israel. Bahkan binatang-binatang juga ikut pula mengotori tubuh beliau. Bayangkan anak Nabi, beliau dibuang di tempat pembuangan sampah, kemudian binatang-binatang pula melumuri tubuh beliau dan mengotori tubuh beliau. Namun dengan penuh kesabaran beliau menghadapinya. Demikian pula dengan sang istri, sangat sabar dan tabah dalam melayani dan membantu sang suami yang sedemikian parah. Orang-orang banyak yang menolak Nabi Ayub alaihissalam. Bahkan orang-orang juga menolak istri Nabi Ayub alaihissalam. Dalam masa-masa yang sedemikian sulit, istri Nabi Ayub alaihissalam terus berusaha mencari orang yang mau menerimanya sebagai pembantu
atau butuh kepada bantuan dalam pekerjaan. Akan tetapi anak-anak Abi, lama-lama mereka faham dan mengetahui bahwa ia adalah istri Nabi Ayub alaihissalam yang sedang terkena berbagai penyakit yang tak kunjung sembuh. Lalu orang-orang merasa khawatir akan ikut tertimpa musibah yang mengenai Nabi Ayub alaihissalam, atau mereka khawatir tertular penyakit yang menimpa beliau. Sehingga apa yang terjadi anak-anak Abi? Mereka penduduk-penduduk desa, masyarakat sekitar menolak istri Nabi Ayub alaihissalam sebagai pembantu. Namun istri Nabi Ayub alaihissalam dengan kesetiaan dan keteguhannya tetap berusaha untuk mencari orang yang mau menerimanya sebagai pembantu. Dia ke sana dan kemari di sela-sela pelosok desa. Dia berusaha dengan kekuatan tenaga untuk mencari orang yang mau menerimanya sebagai pembantu. Namun apa yang terjadi anak-anak Abi? Usahanya sia-sia. Tidak ada lagi orang yang mau menerimanya sebagai pembantu. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga terpaksa istri Nabi Ayub alaihissalam menjual salah satu kepangan rambutnya kepada salah seorang putri bangsawan. Setelah memotong salah satu pintalan rambutnya, istri Nabi Ayub alaihissalam kembali ke tempat Nabi Ayub alaihissalam dengan membawa makanan dalam keadaan jumlah yang banyak dan lezat. Diserahkanlah kepada Nabi Ayub. Lalu Nabi Ayub alaihissalam bertanya dengan penuh keheranan, "Wahai istriku, dari mana kamu dapatkan makanan ini?" Ia menjawab, "Aku mendapatkannya karena telah membantu seseorang, wahai suamiku." Begitu jawab beliau. Pada keesokan harinya, istri Nabi Ayub alaihissalam juga tidak mendapati orang yang mau menerimanya sebagai pembantu. Lalu ia menjual lagi pintalan rambutnya yang tersisa, sehingga bisa membawakan Nabi Ayub alaihissalam makanan yang lezat. Pada hari itu, setelah ia menjual kepangan rambutnya, ia bertemu lagi dengan Nabi Ayub alaihissalam dengan membawa makanan yang banyak dan lezat. Nabi Ayub alaihissalam bertanya dengan penuh keheranan dan bersumpah tidak akan memakannya, sehingga ia mau memberitahukan asal muasal makanan itu. Lalu Nabi Ayub menanyakan, "Wahai istriku, dari manakah makanan yang banyak dan lezat ini?" Sang istri pun tertegun diam. Lalu ia mengatakan, "Wahai istriku, demi Allah, aku bersumpah dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, aku tidak akan memakannya hingga kamu mau memberitahukan kepadaku asal muasal makanan itu." Lalu apa yang terjadi anak-anak Abi? Lalu sang istri membuka kepala dan penutup rambutnya dan menunjukkan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Begitu dibuka, la haula wala quwata illa billah, Nabi Ayub alaihissalam menyaksikan kepala istrinya telah gundul, tidak berambut. Lalu
Nabi Ayyub alaihissalam. Lalu Nabi Ayyub alaihissalam berdoa. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. Dan ingatlah kisah Ayyub ketika ia menyeru kepada Rabb-Nya, "Ya Rabb, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Rabb yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Ketika ia menyaksikan kepala istrinya telah gundul dan tidak berambut, dan dia berdoa dengan doa ini. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. "Ya Rabb, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Zat yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Anak-anak Abi, begitulah kehidupan ketika Nabi Ayyub dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang sangat berharga di sini anak-anak Abi. Pertama, istri Nabi Ayyub alaihissalam tetap berusaha dengan sekuat tenaga dan istiqamah berserah diri kepada Allah. Berusaha bekerja. Tidak meminta-minta sedikit pun belas kasihan orang. Namun dia berusaha bekerja. Bahkan menjual kepangan rambutnya untuk memberikan makan suami tercintanya Nabi Ayyub alaihissalam. Pelajaran yang pertama buat kita semua dan buat anak-anak Abi. Yang pertama, jangan pernah kita meminta-minta dengan manusia apapun dalam kesusahan kita. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Begitu yang dilakukan oleh istri beliau, Nabi Ayyub alaihissalam. Pelajaran yang kedua anak-anak Abi yang didapatkan dari kisah ini. Nabi Ayyub alaihissalam memberikan contoh tauladan buat kita. Semiskin apapun kita, sesakit dan cobaan kita, seberat apapun kita, jangan pernah kita memakan harta yang haram. Jangan pernah kita memakan hak orang lain. Begini yang diajarkan Allah dalam kisah ini. Nabi Ayyub senantiasa bertanya kepada istrinya, "Dari mana engkau dapat makanan yang banyak dan lezat ini?" Begitu sikap kehati-hatian para nabi untuk menyehatkan dirinya, untuk memberikan hak makan, hak minum, hak pada badannya, agar tidak dimasuki dari harta-harta yang haram. Anak-anak Abi, untuk itu pelajaran bagi kalian semua. Berusahalah, istiqomahlah dan pegang teguhlah jalan agama ini, agar kita tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kuatkan iman kita, hati kita dan diri kita. Jangan pernah memakan harta haram, agar kita tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepayah apapun kita, sepayah miskin, semiskin apapun kita, sebesar apapun cobaan kita, jangan pernah kita terperosok di dalam tipu daya syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Anak-anak Nabi, dua orang saudara Nabi Ayyub alaihissalam dan kesedihan karena ucapannya. Anak-anak Nabi, Nabi Ayyub alaihissalam memiliki dua orang saudara yang pada suatu saat mendatanginya. Namun
Keduanya tidak sanggup untuk mendekati Nabi Ayyub alaihissalam. Karena apa anak-anak? Karena bau busuk pada tubuh Nabi Ayyub alaihissalam, sehingga mereka terpaksa berdiri dari kejauhan. Salah satunya berkata, andaikan Allah Subhanahu wa taala mengetahui adanya kebaikan pada Ayyub, pastilah ia tidak akan mengujinya dengan ujian seperti ini. Nabi Ayyub alaihissalam mendengar ucapan saudaranya itu, sehingga membuat beliau sangat bersedih. Beliau sangat bersedih mendengar ucapan itu. Belum pernah beliau bersedih oleh suatu pun seperti sedihnya ketika mendengar ucapan saudaranya itu. Lalu Nabi Ayyub alaihissalam berdoa kepada Rabb-Nya. Ya Allah, Engkau mengetahui bahwasanya tidaklah aku berada di dalam malam hari dalam keadaan kenyang, sedangkan ada orang lain yang kelaparan. Maka benarkanlah aku ya Allah. Lalu beliau dibenarkan dari langit dalam keadaan dua orang saudaranya mendengarkan pembenaran itu. Nabi Ayyub alaihissalam juga berkata, ya Allah, Engkaulah mengetahui bahwa aku tidak pernah memiliki baju, sedangkan orang lain ada yang aku ketahui dalam keadaan telanjang. Maka benarkanlah aku ya Rabb. Kemudian didengarlah pembenaran dari langit untuk ucapan Nabi Ayyub alaihissalam ini, dan kedua saudaranya itu juga ikut mendengarkannya. Nabi Ayyub alaihissalam memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayyub alaihissalam memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ayyub alaihissalam berdoa. Kemudian Nabi Ayyub alaihissalam berdoa di hadapan Allah. Ya Allah, demi kebesaran-Mu. Lalu Nabi Ayyub alaihissalam bersujud dan berdoa. Demi kebesaran-Mu, aku tidak akan mengangkat kepalaku untuk selamanya, sehingga Engkau menghilangkan dariku ujian ini. Kemudian Nabi Ayyub alaihissalam tidak mengangkat kepalanya dari sujud hingga dihilangkan musibah darinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apa yang terjadi anak-anak? Nabi Ayyub alaihissalam disembuhkan Allah dari penyakit. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Nabiullah Ayyub alaihissalam mengalami ujian berupa penyakit pada tubuh beliau selama 18 tahun. Sehingga karib kerabat dan orang-orang yang jauh pun menolak keberadaan beliau. Hanya saja ada 2 orang dari saudara-saudaranya yang termasuk saudara yang istimewa yang masih menjenguknya di pagi hari dan sore hari. Salah satu dari 2 orang ini berkata kepada temannya, "Kamu demi Allah mengetahui bahwa Ayyub melakukan dosa yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari kalangan manusia." Kemudian temannya menjawab, "Mengapa bisa demikian?" Ia menjelaskan,
Selama 18 tahun Rabb-nya tidak menyayanginya dengan menghilangkan penyakit itu darinya. Ketika keduanya sedang menjenguk Nabi Ayub alaihissalam di suatu sore, salah satunya tidak bersabar lagi untuk menyampaikan kesimpulan temannya itu. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam mengatakan, "Aku tidak tahu maksud dari perkataanmu itu. Hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui bahwa aku pernah menyuruh dua orang yang bertengkar. Lalu keduanya berzikir mengingat Allah. Setelah itu aku pulang ke rumahku dan aku menebuskan untuk keduanya karena aku khawatir keduanya berzikir kepada Allah dalam perkara yang tidak benar." Nabi Muhammad SAW melanjutkan, apabila Nabi Ayub alaihissalam hendak membuang hajat, istrinya yang memegangi tangannya hingga kembali ke tempatnya semula. Pada suatu hari, istrinya terlambat menjenguknya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepadanya agar menghentakkan kaki di tempatnya itu. Urkub birijlik, hadha mughtasalun baridun wa syarab. Allah berfirman, hantamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum. Setelah beberapa waktu kemudian, istrinya datang dan mencari Nabi Ayub alaihissalam. Istrinya datang dan mencari Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam menemui istrinya dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala telah menghilangkan musibah pada tubuhnya. Nabi Ayub alaihissalam lebih ganteng dan lebih bagus dibandingkan sebelum ditimpa penyakit. Istrinya bertanya, "Wahai saudara, semoga Allah memberkahimu. Apakah saudara melihat Nabiullah yang sedang tertimpa ujian itu?" "Demi Allah yang maha mampu, ia sedang mengalami ujian berat itu." "Demi Allah, aku tidak pernah melihat orang selain saudara yang lebih menyerupai Ayub ketika masih dalam keadaan sehat." Lalu apa yang terjadi anak-anak? Nabi Ayub menjawab, "Aku ini adalah Nabiullah Ayub alaihissalam." Nabi Ayub memiliki dua gerabah yang berisi gandum yang bagus dan gandum yang kurang bagus. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan dua gulungan awan. Salah satu awan berhenti di atas gerabah gandum yang bagus dan menuangkan kepadanya emas hingga tumpah ruah. Dan kemudian awan yang satu lagi berhenti di atas gerabah gandum yang agak jelek dan menuangkan perak hingga tumpah ruah. Anak-anak, kisah lain tentang kesembuhan Nabi Ayub alaihissalam diceritakan ketika Nabiullah Ayub alaihissalam mandi dengan telanjang. Tiba-tiba ada belalang emas yang jatuh mengenai tubuhnya. Lalu Nabi Ayub alaihissalam mengumpulkan belalang-belalang emas itu dalam bajunya. Tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala menyerunya, "Wahai Ayub, bukankah aku telah membuatmu tidak butuh lagi kepada apa yang kamu lihat itu?" Nabi Ayub alaihissalam menjawab, Benar wahai Rabbku. Akan tetapi aku senantiasa butuh kepada keberkahan darimu." Hal ini diceritakan dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Anak-anak,
Ketiga, Nabi Ayub alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menghentakkan kaki ke tanah. Nabi Ayub alaihissalam melaksanakan perintah itu, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memancarkan air yang dingin. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahnya untuk mandi pada air itu dan minum darinya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan semua luka dan penyakitnya, baik yang di luar tubuh maupun di dalam tubuhnya. Allah subhanahu wa ta'ala menggantikan sakit dan musibah yang demikian parah dan yang sangat panjang dengan kesehatan lahir batin, juga dengan ketampanan yang sempurna dan harta yang banyak, hingga Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan kepadanya berupa belalang emas dalam jumlah yang sangat banyak, sebagaimana dikisahkan di dalam Al-Quranul Karim bahwa Nabi Ayub alaihissalam sembuh total dari penyakit, bersih, tidak ada lagi yang ditimpai. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. Maka kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anak Abi, inilah kisah Nabi Ayub yang paling berharga buat kita semua. Ternyata Allah memperkenankan seruan doa apa yang diungkapkan oleh Nabi Ayub. Allah lipat gandakan bilangan pahalanya. Allah lipatkan ganda, Allah ganti semua yang hilang, yang diambil selama ini oleh Allah, dengan yang lebih baik dan lebih berkah, yang tidak disangka-sangka. Sehingga dengan kesembuhan total yang Allah berikan kepadanya, Allah berikan kebahagiaan dan rahmat kepada Nabi Ayub alaihissalam, dan Allah menggantinya. Dan ini adalah pelajaran yang sangat berharga anak-anak Abi kepada kita semua. Apa itu? Yaitu kita harus tetap istiqomah menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dengan apapun cobaan yang kita hadapi di atas muka bumi ini. Jangan pernah kita menyerah. Tetap kita tegakkan kebenaran, istiqomah kepada jalan Allah yang lurus ini, agar kita tetap diteguhkan oleh Allah. Allahumma muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa atubu ilaik. Semoga hati kita tetap beribadah dan istiqomah kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah lah yang menggerak hati dan sanubari kita ini. Maka untuk itu kita harus istiqomah menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah mengalah dan menyerah dengan kondisi apapun. Kisah berikutnya, sumpah Nabi Ayub dan jalan keluar bagi orang yang bertakwa. Anak-anak Abi, dikisahkan Nabi Ayub alaihissalam pernah bersumpah akan memukul istrinya 100 kali. Ada yang mengatakan beliau bersumpah akan memukulnya karena menjual kepangan rambutnya hingga gundul. Ada pula yang menyatakan karena istrinya dihadang oleh syaitan dalam rupa seorang tabib dan menyampaikan resep agar Nabi Ayub bisa sembuh. Lalu sang istri menyampaikan resep tabib jadi-jadian itu kepada Nabi Ayub.
Namun Nabi Ayub alaihissalam mengetahui bahwa tabib itu adalah syaitan yang menyerupai diri sebagai tabib. Lalu Nabi Ayub alaihissalam bersumpah akan mencambuknya 100 kali. Namun istri Nabi Ayub alaihissalam seorang wanita solehah dan senantiasa menjaga hak-hak Allah dan hak-hak suami. Juga sangat bersabar dalam menemani Nabi Ayub alaihissalam menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ia juga membantu dan mencarikan makan untuk Nabi Ayub alaihissalam selama ia sakit. Karena ketakwaan Nabi Ayub alaihissalam dan istrinya, Allah memberikan jalan keluar agar sumpah itu tidak dilanggar dan diingkari oleh Nabi Ayub alaihissalam. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika ia menyeru Rabbnya, sesungguhnya aku diganggu syaitan dan kepayahan dan siksaan. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. Anak-anak Abi, karena ketakwaan Nabi Ayub alaihissalam dan istrinya, Allah memberikan jalan keluar. Apa jalan keluar itu? Ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna wajadnahu sabira ni'mal 'abdu innahu awwab. Karena ketakwaan Nabi Ayub alaihissalam dan istrinya, Allah memberikan jalan keluar agar sumpahnya itu tidak dilanggar atau diingkari. Dan ini termaktub di dalam Al-Quran Karim. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati Ayub alaihissalam seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Rabb-Nya. Anak-anak Abi, inilah janji yang ditepati oleh para nabi, bahwa para nabi dan rasul adalah orang-orang yang selalu dijaga oleh Allah dan menepati janji. Anak-anak Abi, beginilah sejarah yang Abi ceritakan kepada kalian semua. Dikisahkan bahwa usia Nabi Ayub alaihissalam, para ahli sejarah menyebutkan bahwa Nabi Ayub alaihissalam berumur 93 tahun. Ada pula yang mengatakan lebih daripada itu. Ketika hendak meninggal, Nabi Ayub alaihissalam berwasiat kepada Haumal untuk melanjutkan dakwah ayahnya. Kemudian Haumal digantikan oleh putra Nabi Ayub alaihissalam bernama Bishr. Bishr ini diyakini oleh banyak kalangan para ulama sebagai Zulkifli. Wallahu a'lam. Oleh karena itu, anak-anak Abi akan menyimak kisah Nabi Zulkifli, karena banyak yang meyakininya sebagai putranya Nabi Ayub alaihissalam. Anak-anak Abi, kisah ini adalah kisah yang sangat berharga buat kita semua, yang wajib kita ambil
suri tauladan di dalam. Inilah agama yang lurus yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya. Dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai pikiran. Anak-anak abdi, Allah sudah memberikan berita ini dalam Al-Quranul Karim yang sangat berharga pada kita. Keistiqomahan kita menegakkan agama ini, kejujuran kita dan kebersihan jiwa kita untuk tetap memakan harta-harta yang halal, walaupun seberat apapun cobaan yang kita hadapi. Jangan pernah kita menyerah, wahai anak-anak Nabi. Bersabarlah, bersabarlah, karena janji Allah itu pasti dan pasti bagi orang-orang yang bersabar. Sebagaimana kisah Nabi Ayyub alaihissalam, Allah memberikan kesabaran yang tinggi kepada Nabi Ayyub. Lalu Allah gantikan dengan rahmatnya yang maha agung. Lalu Allah berikan kisah ini sebagai pelajaran bagi kita yang benar memiliki akal-akal yang sehat. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Anak-anak Nabi, Allah berfirman dalam Al-Quran Karim, dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Anak-anak, Allah telah memberitakan kepada kita, ternyata jalan menuju surga itu tidak mudah seperti yang disangka-sangkakan semua orang. Jalan menuju surga itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cobaan-cobaan, dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan jalan, salah satu jalan yang paling perih bagi kita, kepada kita yang tetap menegakkan dan istiqamah di atas sunnah, adalah jalan menegakkan agama ini sangat berat, anak-anak Abi. Apabila kalian mendirikan agama ini dengan lurus dan benar-benar yang bersumber dari Allah dan Rasulnya, akan banyak cobaan yang akan kalian hadapi, akan banyak rintangan yang kalian hadapi. Rintangan dan cobaan itu
yang diberikan Allah kepada kalian. Jangan kalian menyerah. Bersabarlah. 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 Sabar adalah penolong kita. Sabar adalah jati diri seorang muslim mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar tiada batasnya. Anak-anak Nabi, jika kita sabar, maka Allah telah menjanjikan kepada kita, Allah akan memberikan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Rabb-Nya, dari Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jangan pernah takut wahai anak-anak Nabi. Terus tegakkan agama ini dengan kesempurnaan. Anak-anak Nabi, demikianlah cerita yang dapat Abi sampaikan buat kalian. Mudah-mudahan cerita ini memberi manfaat buat kita semua, terutama buat Abi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga Jannatul Firdausnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedua ibu bapak kita, kaum muslimin dan muslimat tanpa hisab. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Demikian dari Abi. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa anak-anak bersabar.